apa yang disampaikan Abah Halif itu memang terbukti mempertahankan rumah tangga itu, Masya Allah, tidak semudah yang dibayangkan. Karena sebelum menikah itu kelihatannya baik semua sebelum menikah. Setelah menikah aslinya kelihatan ketok. Masya Allah. Belum lama ini ada tamu, karena saya ini sering didatangi orang curhat, perempuan, ibu-ibu, Pak Yai sambil nangis cerita, saya pulang umroh baru dapat 15 hari digugat cerai sama suami saya. Loh, Masya Allah, padahal baru pulang umroh. Kalau pulang rekreasi pantas lah. Ini pulang umroh. Ya Allah, Masya Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya rumah tangga itu tetap barokah? Seperti doanya Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi kulli khair. Dalam kondisi kaya ya barokah, dalam kondisi belum punya ya tetap barokah. Dalam kondisi bahagia ya barokah, dalam kondisi belum bahagia ya tetap barokah. Intinya doa itu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga Samawa ini betul-betul tercipta dalam rumah tangga. Coba dilihat surat An-Nisa surat 4 ayat 1. Surat An-Nisa ayat 4:1. Ya, surat wanita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Sadaqallahul adzim. Intinya begini, hubungan rumah tangga itu perintahnya saja diawali takwa, akhirnya juga harus takwa. Itu intinya. Jadi ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kalian itu manusia harus selalu bertakwa kepada Allah yang menciptakan. Terus diakhiri wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian di dalam menjalin silaturahim. Jadi rumah tangga yang pasti awet dan pasti sama Allah, pasti sudah. Pokok modalnya itu takwa. Modalnya cuma satu doa itu, gak banyak-banyak. Pokok takwa pasti bahagia. Nah, masalahnya memang gak mudah takwa ini. Apa orang yang sholatnya tekun itu pasti takwa? Mungkin, tapi belum jaminan itu. Apa orang yang ngajinya pandai kayak
kiai lah misalnya, mesti takwa? Iya, belum tentu. Karena takwa itu ada tandanya. Nah, kita nanti akan mengupas apa tandanya orang takwa. Sebelumnya saya sampaikan, di dalam berumah tangga itu gak ada tanpa ada godaan, itu gak ada. Rasulullah aja digoda, difitnah. Rasul itu ketika pulang perang, Ibu Aisyah terlambat karena buang air kecil tertinggal, lalu oleh Sofyan yang penyisiran. Gak ditanya, gak diapa, cuma tontangnya Sofyan suruh duduk, Ibu Aisyah naik di atas onta, dituntun sama Sofyan. Sampai Madinah timbul fitnah kalau Ibu Aisyah itu pacaran sama Sofyan. Hebatnya fitnah itu, Masya Allah. Jadi gak ada orang hidup berumah tangga ayem-ayem, gak ada itu. Mungkin ya suaminya bisu, istrinya bisu. Mungkin ayem itu, gak bisa bertengkar mau podo bisu nih, gak bisa. Nah, di dunia ini orang yang gak pernah ada ujian, gak diuji Allah itu cuma satu orang. Siapa itu? Orang gila. Orang gendeng itu gak dapat ujian itu. Oh, kakak doa naik buya-buyu. Jadi orang hidup siapapun berumah tangga apalagi harus siap mendapat ujian. Cuma harus tahu penyelesaiannya, itu yang penting. Di dalam surat At-Tolak itu ada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat 2. Barang siapa yang benar-benar takwa kepada Allah, pasti Allah memberi makhraja. Makhraja itu artinya jalan keluar. Makhraja itu seribut apapun, pokok sama-sama takwanya, pasti nanti Allah memberi jalan keluar. Gak mungkin tidak. Syaratnya tapi takwa. Nah, takwa kayak apa? Nanti habis ini. Jadi orang takwa itu gak mungkin, gak ditulungi Allah itu gak mungkin. Bahkan ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Bayangkan nih, rizki itu selalu ada dari berbagai arah, dari berbagai jalan lah. Karena Allah yang memberi rizki kan hakikatnya. Makanya rizki itu gak bisa dikira-kira. Kayak saya ini, nanti disangoni abali berapa, gak ngerti saya. Oh, gak ada pengumuman, cuma WA-WA-an doang. Ini tadi kebablasan lagi. Supir saya bablas saya. Nah, jadi orang takwa itu satu, pasti setiap masalah akan diberi jalan keluar. 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti akan diberi rizki yang tak terduga. Pasti. Ini ayat pasti benar sudah, gak mungkin salah. Nah, yang masalah itu apakah kita ini sudah bertakwa apa belum? Itu yang masalah itu. Kalau sudah bertakwa betul, pasti sudah selalu ada jalan keluar. Nah, coba sekarang dilihat siapa orang takwa. Dilihat surat Ali Imran. Surat apa? Ali Imran. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga. An-Nisa tadi 4. Surat Ali Imran ayat 134. Coba lihat. Siapa orang takwa itu menurut Allah?
bukan menurut Kemenak, menurut Allah ini. Kalau menurut manusia itu ya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya betul tadi katanya beliau Pak Alif, wis pokoknya pilihan presiden ini nyantai saja. Survei itu ya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Nah terus milih siapa Pak? Ya milih orang. Wis pokoknya orang, yes. Ada namanya ya dipilih. Perkara nanti siapa yang jadi itu takdirnya Allah. Saya itu kalau pilihan gubernur terutama gubernur, wali kota, calon itu semua ke rumah saya. Calon itu semua kan Pak Yai mau doa itu ya saya dongangi, cuma minta doa Al-Fatihah tuh Allah begitu didongani terus tinggali amplop ya saya terima. Oh gak minta saya dikasih, kalau gak diterima kan sombong nanti. Calon lainnya datang doanya pakai Al-Fatihah tinggali amplop lah kita terima. Istri saya yang tanya, Abi itu semua kalau didoakan itu siapa yang jadi? Ya gak tahu ya, nanti habis pilihan kelihatan siapa yang. Loh gimana sama ya kak, gimana mau kesini kan minta doa ya tak doa nih. Nah itu amplopnya kok diterima semua? Iya om duit. Nah, akhirnya ya sudah yang satu saya. Nah makanya kita ini harus betul-betul matur nuwun, makasih, harus betul-betul apa ya, pemikirannya itu harus hablum minallahnya itu kencang, tapi juga harus hablum. Gak bisa pilih salah satu, gak bisa. Ya harus hablum minallah, ya hablum minan. Nah, pertanyaannya siapa yang benar-benar orang takwa itu? Ali Imran 134. Pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Orang takwa itu orang yang senang infak pada saat senang maupun susah. Itu orang takwa itu. Pak Gunawan ini semua yang datang dikasih apa? Makan apa enggak ini? Loh, ya itu orang takwa itu. Ada orang sholatnya tekun tapi pompolitnya kayak setan. Astagfirullah. Ya itu sampai mati gak akan takwa orangnya. Sampai mati. Mudah-mudahan orangnya gak datang nih. Kalau sholat itu Masya Allah sampai merem-merem. Apa gak enak bisa. Tapi pelitnya nauzubillah. Bukan orang takwa itu sebutannya musallin. Orang yang sholat tapi belum mutakin. Disebut mutakin kalau sholat dan infak harus imbang. Karena di Al-Quran itu perintahnya sholat mesti ada infaknya, ada zakatnya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Itu satu paket itu. Gak boleh orang itu dermawan, gak pernah sholat, tetap digibeng malaikat. Gak bisa. Saya memang sulit sholat, tapi kalau urusan bantu sedekah masjid saya siap. Ya gak iso. Ya sholat, ya zakat ya sholat. Nah, kesalahan orang berumah tangga itu mulai pertama ini sudah salah. Seringkali maaf, sholatnya tekun, pelitnya nauzubillah. Nanti kalau beli untuk dirinya baju yang mahal, sepatu mahal, tas mahal, berani beli. Tapi kalau ada kotak pengajian 2.000, 2.000, astagfirullah. Ngono dongane jaluk swarga. Kan pelecehan. 2.000 ya Allah, surga ya Allah. Jadi malaikat gundulmu. Orang di surga itu kan ketemu bidadari, bidadoro.
Mosok 2.000 di Surabaya kalau masuk kebun binatang 35.000 ketek kakatoan itu. Astagfirullah. Makanya banyak rumah tangga mengapa kacau karena pelit. Suami yang punya istri pelit, waduh susahnya Masya Allah itu. Suaminya biasanya gak pada iso nemu, kurung buta aduh. Suaminya dia minta apa-apa dibentak malah. Daging masak gak pernah daging, jangan bukan daging, darah tinggi cepat mati. Masya Allah. Banten itu durinya banyak, kelelekan mata. Wah, akhirnya apa? Ya sudah. Makanya kalau panjenengan kepengin rumah tangga samawa, mulai besok dermawan. Pokok loman dermawan. Rizki gak mungkin habis. Anak kita ditoto Gusti Allah. Pasti itu. Saya itu mendoakan anak-anak ya habis sholat aja. Sekedar ya habis sholat itu Robbana hablana min azwajina dan seterusnya. Tapi yang penting bukan banyaknya doa, tapi banyaknya sedekah. Nanti anak itu yang nata itu Allah. Maaf lah. Ya, maaf lah. Anak saya ya ada yang bupati Trenggalek itu, ada yang dokter macam-macam. Karena saya nggak pernah noto. Kalau orang tua menata anak nggak bisa. Sampai berharap anaknya dari dokter, ternyata nggak jadi. Ya memang manusia nggak bisa noto anak. Yang bisa noto itu Allah. Dengan cara apa? Pokoknya sering sedekah. Dan setiap sedekah diikuti doa. Ya Allah, sedekah saya ini semoga barokai anak-anak saya semua, rumah tangga saya bahagia. Begitu. Tapi ya jangan 2.000. Ya mulai kan males nyatet lah. 2.000 permintaannya banyak lagi. Jadi mulai kan wah ngentek sepeda. Ya yang imbang lah, yang imbang. Kalau bapak-bapak kalau Jumat ya jangan pernah nggak bawa duit, kan pasti ada kotaknya. Semua masjid itu ada kotak amal itu. Saya tahu masjid nggak ada kotak itu, cuma 2 masjid toh, Masjid Mekah sama Medina. Masjidnya besar, nggak ada kotaknya. Bakalan ini masjid cilik kotak kumpul. Kemudian isinya kericik dong. Jadi orang takwa itu orang yang rumah tangganya pasti bahagia, pasti sudah. Coba istrinya dermawan, suaminya dermawan, pasti itu. Pak, ini ada ponakanmu datang, sangoni. Suaminya bilang sangoni, ya sudah langsung, jangan dibantah. Sangoni, kemarin sudah datang, sangoni lagi. Udah disentak, ponakmu itu pulang balik ke sini. Coba ponakku, jarang cuma lebaran tok sih. Iya ponaknya dia di Kalimantan. Nah, kalau ponaknya dia kan di Surabaya, jedar-jedulan. Makanya orang kalau sampean boleh omongan saya ini buktikan di lingkungan sampean. Kalau ada orang kaya dermawan, anaknya rata-rata disukseskan oleh Allah, rata-rata. Tapi kalau ada orang kaya pelit, anaknya pasti sulit diatur.
Dan yang menghabiskan uangnya orang tuanya, ya anaknya itu besok. Sudah pasti itu. Bapaknya sakit aja, gak didoakan, ya difatihai tapi biar cepat mati. Itu namanya orang tuanya juga pelit, anaknya berharap warisan. Pasti itu. Mengapa punya anak seperti itu? Karena anaknya yang tahu, bapaknya pelit, ibunya yang pelit. Biar cepat mati ya, hartanya biar jatuh ke saya. Loh. Makanya rumah tangga bahagia itu adalah pertama rumah tangga yang saling dermawan. Apalagi nih, sampai masih punya mertua, waduh. Paling soro kalau punya mantu pelit. Paling soro. Itu mertuanya itu, waduh. Kayak mau datang ke rumah anaknya aja kayak mau masuk hutan yang isinya itu cuma setan dok. Mertuanya datang, assalamualaikum. Yang jawab, maaf ini ya, umpama dok. Istrinya, dan kebetulan istrinya itu pelit. Terus salah, masuk. Loh, padahal itu mertuanya. Masya Allah, begitu masuk duduk, buatkan teh, ngudeknya itu sambil marah. Sambil mengamuk. Kapan saya bisa kaya? Mertuanya denger ngudekin buatan, akhirnya langsung pamit. Aku pulang. Lu minum dulu, nggak ngelak blas. Lah mantunya kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah. Makanya membahas rumah tangga bahagia itu gampang, bahasanya gampang. Yang sulit apa? Jalankannya itu yang sulit. Makanya kalau jenengan berani mengambil tema samawa, ya harus setelah ini harus nggak mungkin orang melarat karena dermawan. Ini ada cerita zaman Nabi Musa alaihissalam, itu ada suami istri melarat. Akhirnya dua-duanya mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa, saya ini sahabatnya jenengan, tolong didoakan biar kaya saya. Soalnya semuanya sudah kaya, tinggal saya yang belum kaya. Akhirnya Nabi Musa berdoa lama, selesai. Ternyata malaikat Jibril datang. Saya itu ya Nabi Musa itu. Doamu dikabulkan Allah. Kata Nabi Musa, alhamdulillah. Tapi diberitahu itu hambamu, sahabatmu itu, diterima, dia akan jadi orang kaya, tapi setahun tuh. Setelah itu melarat lagi. Kaenak. Akhirnya Nabi Musa memberitahu, ya terpaksa. Itu omongannya malaikat Jibril. Maaf Pak, doanya sampai diterima. Alhamdulillah ya Allah. Nabi Musa bilang istrinya, Dek, diterima doanya Dek. Alhamdulillah Pak. Tapi terus diberitahu lagi, cuma ini setahun dok Pak kayaknya. Gimana? Hanya setahun. Astagfirullah. Ya boy, kata istrinya, nggak apa-apa Pak, setahun yang penting pernah kaya. Oke, Nabi Musa terima kasih. Langsung dikasih uang sama Nabi Musa, dikasih uang untuk modal, pulang dia. Wah, yang namanya dikasih uang dan yang ngasih Nabi buat dagang, subhanallah, buat yang bulan ini cepat oke. Begitu dapat 7 bulan,
ingat istrinya. Ya, ini sudah 7 bulan, 5 bulan lagi melarat kita. Wah iya, mudah-mudahan malaikat lupa ya. Kok ono malaikat lupa? Iya ya, gimana? Akhirnya istrinya punya usul, cerdas istrinya. Begini aja ya, mumpung kita kaya, mari kita sedekah sebanyak-banyaknya. Akhirnya membuat rumah singgah. Di zaman itu kan rumah singgah itu kayak sekarang hotel lah gitu ya. Tapi rumah singgah lah sederhana. Yang penting ada rumah singgah, ada kamar mandi, dikasih makan gratis. Siapapun yang lewat musafir suruh mampir makan, minum, istirahat gratis. Ternyata setelah 1 bulan, 1 tahun 3 bulan nggak melarat, kaget ya. Ya lali temen boleh gak datang. Kita kok tetap kaya, tambah kaya. Akhirnya dia berdua datang ke Nabi Musa. Maaf Nabi Musa, saya yang didoakan dulu. Oh iya, saya juga mau beritahu kamu, lupa saya. Loh, melarat lagi? Enggak. Gimana ceritanya? Malaikat Jibril kesini. Terus saya tanya, malaikat, itu sahabat saya yang dulu hanya dibatasi kaya setahun, kok ini lebih, kok tetap kaya? Oh begini Sa, ya Nabi Musa itu Sa, Allah malu kalau membuat dia melarat lagi. Karena syukurnya luar biasa dia, sedekahnya tiap hari luar biasa, gak mungkin tambah melarat, tambah kaya dia. Alhamdulillah deh, ya Allah. Jadi suami istri pinter ya, cara menangkap rizkinya Allah itu pinter. Dengan cara banyak bersedekah. Saya yakin, seyakin-yakinnya rumah makan ini tambah barokah. Karena dibuat pengajian 1 bulan sekali, cuma 3 bulan tutup. Saya tambah kaget, Pak. Ini kalau pengajian tutup terus aku laopo. Kalau saya ngundang lah. Wah. Jokowi aneh-aneh. Tapi ya gak tahu lah itu peraturan. Jadi orang takwa itu siapa? Pertama adalah orang yang dermawan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang takwa itu orang yang mampu menahan emosi. Jadi kalau panjenengan ingin rumah tangganya bahagia, jangan pernah emosi. Wah sulit Pak. Ya sulit memang. Pengen orang bahagia sulit Pak. Makanya Rasulullah itu memberi jalan keluar. Kalau kita marah pas berdiri, disuruh duduk. Kalau marahnya sambil duduk, disuruh berdiri. Nah kalau marahnya itu ya berdiri, ya duduk, ya berdiri, ya duduk, lari saja. Kan gak ada yang dimarahin, yang dimarahin sini mau lari sana. Makanya kalau sudah duduk berdiri kok masih marah, disuruh ambil air wudhu. Ini pasti benar. Ini tosplong kalau ini. Muara langsung masuk ke mandi wudhu, pasti dingin. Mau kena air. Pastilah dingin. Mau kena air. Habis marah, wudhu reda. Mari ngono, lama mana? Wudhu mana? Habis wudhu mau marah lagi, kongkong dijeding. Ya sudah dijeding itu marahnya. Mestinya orang itu kalau sudah wudhu harus hatinya itu dingin. Makanya yang kedua, siapa rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah? Orang yang sabar. Innallaha ma'as-shabirin. Jadi orang sabar itu ya Allah
tapi nggak mudah. Bagaimana caranya? Kalau menurut Syekh Imam Al-Ghazali, setiap kita itu mau marah, cepat istighfar. Dan istighfarnya ditahan, tapi astagfirullahaladzim gitu. Jangan anaknya belum mandi, udah mandi, belum astagfirullah, blokon lo. Itu namanya istighfar ngerok gitu. Istighfarnya ditahan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yaitu kalau ingin sama rumah tangganya, yaitu orang yang emosional, suka marah, itu gara-gara itu akhirnya cerai. Rata-rata itu. Gak ada orang mau cerai ngomong baik-baik, kayaknya kita sudah gak berjodoh. Ya daripada terus-terusan gini ya kita baik-baikan. Mari kita ke kantor pengadilan agama. Istrinya ya, iya Pak, tak pikir-pikir ya gitu lebih baik. Gak ada. Orang mau cerai pun ngamuk gebrak meja. Mendelik. Gak ada. Makanya awal rumah tangga hancur itu apa? Marah. Pasti. Makanya kata Rasulullah, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu sumbernya dari setan. Marah itu. Sampai lihat, wanita secantik apapun, kalau marah pasti menakutkan. Itu yang cantik loh. Lah yang jelek ya di foto bledos, fotonya bledos. Oh yang cantik kayak Mak Lampir, kalau marah ngelek ngamuan bisa. Wah, gak kena dipoto. Makanya awal rumah tangga hancur itu sebenarnya karena marah. Karena marah. Coba mampu menahan emosi. Nah bagaimana Pak? Saya ini kalau udah marah sama suami, lupa semuanya. Wah, semua jelek. Terus apa kejelekan suami? Wah, saya omong terus. Nah, disinilah manusia. Padahal siapapun manusianya, suami atau istri, semuanya itu punya kebaikan, tapi ya punya kekurangan. Pasti itu. Gak ada manusia sempurna, itu gak ada. Makanya maaf ini mbak-mbak yang belum menikah, jangan cari suami yang sempurna sampai tua gak dapet sampai. Gak ada itu. Itu di ilmu dongeng saja itu. Orang sempurna itu hanya di sinetron aja itu. Kenyataan gak ada. Wanita itu ada yang sholatnya tekun, ibadahnya bagus, hafal Quran, tetap ada kekurangannya. Oh manusia, gak ada sempurna itu man, gak ada. Makanya kalau laki ngambek, marah sama suami, jangan diingat kekurangannya. Saelek-elek bojo pasti ada kebaikannya. Ya kebaikannya itu diingat-ingat. Ya Allah, alhamdulillah saya berumah tangga baru 7 tahun sudah bisa beli rumah. Yang kerja siapa? Kan suami. Umpama ini yang kerja suami. Kan berarti kebaikan suami kan ada. Bisa beli rumah, apalagi sudah bisa beli sepeda motor atau mobil. Nah itu diingat, jangan kekurangannya tok. Akhirnya kebaikannya hapus. Padahal gak ada orang itu jelek tok, gak ada. Baik tok ya gak ada. Gak ada di dunia ini. Ya ada baiknya, ada kekurangan. Itu harus normal. Sama calon 3 itu, Pak Le, Prabowo, Pak Le, Anies, Pak Le, Ganjar. Manusia itu sama aja itu. Ya punya kelebihan, punya kekurangan.
Sudah bener beliau tadi. Udah kak ikut mengarahkan maksudnya. Sama Pak ikut siapa Pak? Ya ikut bojone dewe-dewe. Hanya blosok Pak, ya nyoblos bojone dewe-dewe. Nyoblos apa mana? Ya pokoknya pilihannya bebas, sudah mau pilih siapa aja. Wong manusia nggak ada yang sempurna, makanya harus sabar. Melihat pasangan kita ada kesalahannya harus sabar. Maaf ya, maaf ini sifat wanita biasanya. Kalau ada suami punya kesalahan, dan pasti punya, itu pasti akan selalu diungkit-ungkit. Sudah 2 tahun itu, gara-gara anaknya sekolah nggak naik, balik lagi ke cerita lama. Mengapa kamu nggak naik kelas? Iya mas, saya sudah belajar. Bapakmu itu sebagai gablek. Padahal itu kejadian udah 2 tahun yang lalu itu. Jadi papa ini, wis mari Dun. Sudah gak ada itu, kok diceritakan lagi. Tapi kan pernah. Loh iya, tapi kan sudah selesai. Astagfirullah. Wedoknya astagfirullah dewi. Padahal gak ada manusia yang sempurna. Makanya yang nomor 2 harus sabar. Ngomongnya gampang. Ngomongnya ya mudah-mudahan bisa menjalankan. Yang ketiga, siapa orang takwa? Wal 'afina 'anil nas. Orang takwa itu orang yang gak pernah dendam, pemaaf, selalu baik dengan siapa saja. Itu orang takwa. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang ini kita prihatin. Sampai lihat di YouTube adiknya Yutin nih. Ya Allah, kiai sama kiai sindir-sindiran. Ada enggak ini? Saling mencela, menghujat. Habib sama Habib. Allah, Gus sama Gus. Allahu Akbar, ya Allah. Jadi orang takwa itu bukan orang yang pendendam, pembenci, dan bukan suka menghina orang. Harus baik dengan siapa saja. Nah, timbul pertanyaan, ini kan rumah tangga, ya. Bagaimana Pak kalau kita tetap baik sama mantan? Lah. Gak bahaya. Bagaimana kalau kita tetap baik sama mantan? Bahkan sering WA-WA-an terus. Nah, gak bahaya tak? Astagfirullah. Bukan bahaya, buaya. Betul. Ya Allah. Begini, maaf ya. Nafsu itu gak akan pernah rela kalau orang itu selalu berbuat baik dan berpikir baik. Nafsu akan selalu ingin menjerumuskan manusia. Setan, iblis itu kan begitu. Memang itu pekerjaannya. Nah, orang maaf ini yang selalu mengingat kebaikan mantan itu orang yang sedang terjerumus sebenarnya. Karena yang dilihat mantannya itu kebaikannya, sementara yang dilihat gandengannya, suaminya atau istrinya ini kekurangannya, ya otomatis lah. Kalau ada masalah mesti curhat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah mas, ya Allah. Apalagi yang sana wis dadi gendruwo. Ya kalau mau curhat jangan lewat telepon, gak jelas. Ayo ketemu di mana? Lah. Mulai
sebenarnya dengan mengingat kebaikan mantan itu sedang mau terjerumus. Ya Allah. Tapi namanya manusia, apalagi kan sedang adanya HP, WA, apalagi macam-macam itu ya. Itu memang ya kayak peso lah. Sebenarnya HP itu sebenarnya kayak peso. Tergantung siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakan itu yang jualan daging di pasar, ya manfaat ya untuk potongi daging. Tapi kalau yang punya peso ini penjahat, wah, untuk membunuh orang. Nah, sama HP itu juga gitu. Kalau yang pegang HP seneng ngaji, ya dibuka ada Qurannya. Tapi kalau orang yang pegang HP ini ya niatnya memang untuk mencari maksiat, ya itu tadi akhirnya meneng-meneng, diem-diem, ya iseng. Pada pertama itu iseng, gimana sudah tidur? Oh iseng kok jam 2 malam. Ya belum, nggak bisa tidur aku. Sama, aku juga iso turu. Nah iya, gimana ya? Aku sumpek ini suamiku tugas luar kota, nggak pulang-pulang. Nah, yang sana jawab, istri saya ini wes. Mulai sudah itu. Kalau pertanyaan apa hukumnya, jelas gak boleh hukumnya. Karena bagaimanapun itu menimbulkan syahwat itu. Apalagi yang sana yang dikeluarkan bahasa-bahasa yang halus, menarik. Gimana ya mas? Di sana itu kan Masya Allah, Astagfirullah, kok bisa begitu nasibmu? Nah ya itu ya. Suara setan itu. Pengalaman, bener itu. Oh saya ya manusia. Iya betul. Mantan saya dulu ya pernah gitu-gitu. Tak pikir wah aku kiai rek nih. Pray. Betul. Yang penting akhirnya tahu itu tidak baik. Itu yang penting. Kalau pengalamannya iya lah. Oh, semuanya yang punya mantan, yang punya HP. Malah mantan saya itu yang paling saya cintai, cucunya udah 6 sekarang. Jadi begitu ketemu saya bersyukur, alhamdulillah. Umpama tetap itu, aduh elek saya gitu. Ikutnya 6. Makanya semua itu ada hikmah. Jadi orang takwa itu orang yang hatinya baik dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Walaupun istilah kampanye sekarang, walaupun beda pilihan, gak usah mencela. Sebab biasanya yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Itu yang bicara Allah, itu yang dawuh itu Allah. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskor qaumun min qaumin, janganlah kalian saling mencela, menghina antara kelompok satu dengan satunya. Asa ayyakunu khairum minhum, bisa jadi yang dihina lebih baik dari yang menghina. Malah ditambah itu, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan wanita itu jangan saling menghina sesama wanita. Bisa jadi wanita yang dihina lebih terhormat dari yang menghina. Allah, Masya Allah. Kadang-kadang ada ibu-ibu ikut pengajian di Lokno, nyanyi. Biasanya kalau akrab itu kalau panggil teman kan nyonya, lihat itu sebelah sana. Apa? Itu bajunya sama kerudungnya nggak matching. Kerudung kok kayak permen. Astagfirullah.
Memang biasanya gitu. Sebenarnya yang dihina itu lebih terhormat kadang-kadang dari yang menghina. Makanya kita jangan suka menghina. Kemarin balik di Surabaya di perumahan Galaksi, kan orang-orang kaya, rumahnya besar-besar. Ada profesor mau mantu, saya diundang untuk ceramah walimahnya. Beliau sambutan, profesor ini ternyata kan nggak semudah yang dibayangkan, walaupun sambutan. Bapak Ibu hadirin, besok pagi anak saya akan menikah di Masjid Al-Akbar. Mohon doa restu, semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah. Mawaddah itu berhenti. Saya mengerti. Wah, ini golek warohmah. Sakinah, mawaddah, bingung. Nggak ketemu warohmah. Sakinah, mawaddah, wasalamah. Aku guyu. Wah, diganti salamah. Artinya apa? Walaupun kelihatannya gampang sambutan, tapi kalau orang nggak terbiasa bisa kepleset, keliru. Sakinah, mawaddah, wassalamah. Orang tertawa, saya nggak berani, saya duduk di depan. Malu nanti orangnya. Loh, itu kenyataan itu. Makanya jangan mudah menghina orang. Kalau di Surabaya Utara sini, apa Bandeng itu, Bulak Bandeng, itu MC-nya yang salah. Maksudnya menghormati kiai, salah. Bapak Ibu hadirin, ceramah agama akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji almarhum Imam Muhammad. Maksudnya itu ngerti saya, al-mukarram maksudnya itu. Tapi nggak ketemu, yang ketemu almarhum. Almarhum Imam Muhammad. Wah, saya langsung denger astagfirullah. Akhirnya dia lemes saya, almarhum. Akhirnya saya salam terus ngomong saya, Bapak Ibu inilah mak lampir. Mari kita cocok bun-buna musik-musik. Urip ini disebut mak lampir. Al-Mukarram kan jadi al-mahbub. Itu artinya apa? Tidak semudah yang dibayangkan. Makanya sampai kalau ada acara, apakah MC-nya, apa yang baca Quran, apa yang mimpin sholat, jangan dihina. Sebab kita belum itu bisa seperti beliau. Jangan dihina. Ngomongnya gampang, sopo itu? Baca Quran gak enak blas. Padahal dia suruh bacanya gak unik blas. Bukan iso. Nggak usah. Semua manusia ada kelebihan, ada kekurangan, ada kebaikannya, ada kejelekan. Itu semua manusia begitu. Baik, sebelum saya doa, mungkin ada yang mau tanya, dipersilakan. Cik. Belum bunyi Mas. Cik. Yang mic satunya. Cik. Almarhum ini. Iya, mic-nya almarhum. Cik. Nurul almarhum itu ya. Ya, makasih Kiai. Bapak Ibu, mungkin yang mau ditanyakan dipersilakan. 1, 2, 3. Mungkin saya mau dimen. Ya. Kayak jatahnya jerengkong nih. Assalamualaikum
Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Imam Hambali. Pertanyaan saya satu, Pak Kiai, bagaimana mengatasi emosi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang satu menanyakan bagaimana caranya mengatasi emosi pertama. Yang kedua, mencek kita wala beda ngereng. Dah sini dulu. Sini. Beda Bapak Ibu, sobung kosong. Ya, sebelah barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Yai, sering di lapangan ya, maksudnya di sekitar rumah kita itu ada pertengkaran suami dan istri. Kadang mertua itu kadang ikut campur, dan ini juga sering memicu arahnya akhirnya ke perceraian. Dan lagi di sini pihak mertua itu kadang-kadang malah manas-manasi, wis telak bencong kan kayak gitu. Terus gimana cara menyikapi mertua yang seperti ini sebagai anak, misalnya ke sini ibu, misalnya ke sini istri, terus menyikapi yang seperti ini seperti apa Pak Yai? Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Yai untuk dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana mengatasi emosi? Kalau menurut Imam Al-Ghazali, orang itu harus sering membaca istighfar. Dan istighfarnya, tapi maaf ya, jangan yang cepet-cepet itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan itu. Artinya itu nggak salah sih istighfar yang gitu. Tapi kalau untuk mengatasi emosi, itu seperti yoga itu, kalau jenengan pernah tahu. Jadi tarik nafas, astagfirullahaladzim, terus dilepas ya, Allah. Ketika narik nafas itu astagfirullahaladzim, tarik, terus dilepas, Allah. Nah, teknis itu insya Allah cepat meredakan hati. Tapi kalau yang sallallahu itu cari pahala itu. Kan semakin banyak istighfarnya semakin tambah pahala. Kalau yang istighfar yang model tadi, cara Syekh Imam Al-Ghazali itu untuk meredam hati. Jadi astagfirullahaladzim, terus dilepas, Allah. Sampai 3 kali aja udah berubah ini hati. 3 kali aja, nggak usah termasuk sumpah. Sampean mungkin banyak masalah, waduh, masalah anak, masalah ekonomi nggak lancar, coba habis sholat, setelah sholat baca zikir-zikir itu selesai, sendirian, nggak usah berjamaah, sendirian, tarik astagfirullahaladzim, terus dilepas, Allah. Nanti namanya otak ini tiba-tiba kayak ada sinar. Begitu caranya. Dan itu dilakukan sesering mungkin. Maksudnya ya habis sholat lah terutama. Kalau mau tidur bagus itu, gak usah wudu mau tidur. Tapi kalau wudu dulu kayak Rasulullah, tambah lebih bagus. Rasulullah itu setiap mau tidur mesti wudu. Rasulullah ini setiap mau tidur wudu. Mau kumpul suami istri pasti wudu Rasulullah itu. Rasulullah loh. Nah kita ini kadang-kadang kamu aja gak koper. Makanya anaknya bobot-bobot. Rasulullah selalu wudu dulu baru hubungan suami istri.
Nah, itu untuk melatih hati supaya sabar. Matur nuwun. Yang kedua apa tadi? Oh, bertengkar. Suami istri bertengkar. Mertua ikut nimbrung. Dodek lagi. Kamu itu, nah yang di kamu itu kebetulan mantunya. Otomatis toh, mertua ini kan pasti bela anaknya pasti. Kamu bang dasar kamu. Wah, akhirnya laki-laki satu mertua musuh istri berdua, ya kalah suami. Nah, yang ditanyakan apa? Kelakuan mertuanya bagaimana? Kalau mertuanya jelas salah itu. Suami istri itu kalau udah berumah tangga, mertua, maaf ini, barangkali mertua datang ini ya, gak usah ikut campur, biar diurusin dia, wong dia sudah berumah tangga. Kecuali anaknya atau mantunya curhat, nah itu baru. Tapi tetap nasihat yang mendamaikan. Jangan malah menyalahkan sana, membenarkan sana. Wah, tak bakalan kabut. Makanya sampai kalau sudah jadi mertua, betul-betul anak menantu di hati harus dianggap sama. Di hati, ini anakku, ini mantuku, mantuku ya anakku ya mantunya. Orang tuanya sama. Harus begini. Jangan pilih kasih. Harus sama, menasihatinya juga harus yang menyejuk. Ya, jadi kalau ya begitu Bu, kalau sudah meruncing betul, nggak bisa diatasi kembali seperti Quran mengajarkan, angkatlah dua hakim. Jadi wakil dari laki-laki, wakil dari perempuan. Dua hakim ini ketemu untuk membicarakan bagaimana cara mendamaikan. Gitu. Begitu Bu, caranya. Mudah-mudahan manfaat. Souvenir sudah diberikan. Mungkin ada yang lagi? Yang tanya dapat souvenir ini. Oh ya. Oh ini di tengah dulu, di tengah depan. Terima kasih. Ini Pak Ambani. Yang saya tanyakan ini tentang sedekah ya, jadi yang sudah dijalankan. Jika sang istri itu ingin sedekah, tapi dengan suami tidak diperbolehkan, nah itu gimana ya Pak Ambani? Nah, sebenarnya padahal itu uangnya istri juga yang ingin disedekahkan. Terima kasih. Oke, bagus ini. Dan itu prakteknya di lapangan banyak itu. Suami sudah memberikan istri uang, ini belanja 1 bulan. Nah, istri kan pasti sudah menghitung. Ini untuk sekolah anak, ini untuk kebutuhan rumah tangga, ini bayar listrik, ini bayar PDA, bla bla bla. Alhamdulillah ada sisa dikit. Nah, akhirnya ada kebetulan bangunan musola atau fakir miskin apa ikut. Nah, ikut. Sebenarnya istri yang pegang uang tadi nggak perlu pamit suami kalau sedekah. Apalagi tahu suaminya pelit. Jangan dipamiti. Pasti kesro itu. Pak, ini ada bangunan anak TPQ Pak, aku tak belok bantu 500 banyak itu. Wow, marah. Gak usah dipamiti karena uang itu sudah jadi haknya sampai. Kecuali suaminya memang dermawan. Pak, ini kado tambah ya, ini 200. Ya pantas 300 Pak. Ya wes loh, itu tahu suaminya dermawan, kalau pelit ya jangan. Tambah dimarahin. Gitu Bu ya. Jadi nggak perlu pamit suami kalau sedekah. Kalau memang itu uang sudah di tangan istri dan kebutuhan yang wajib sudah cukup. Kecuali yang wajib dicukupi dulu, bayar sekolah, bayar listrik. Jangan banyak sedekah, lampunya mati 1 bulan.
suaminya. Loh ini gimana? Nggak saya bayar. Loh uangnya? Tak sedekah. Jadi sing larang sampel lah. Salah itu. Harus yang wajib didulukan baru kalau ada sisa. Dan nggak perlu pamit suami. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Mungkin yang terakhir Kiai, ini Ya. karena sudah jam 9. Betul. Mungkin pernyataan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya melanjutkan apa yang jadi pertanyaan tadi. Umpamanya seorang laki-laki dalam keluarga sama istri sama-sama mempunyai penghasilan. Setelah itu belanja sudah dicukupkan sama istri. Setelah itu istri itu punya penghasilan sendiri tanpa pengetahuan suami, lalu sedekah tanpa pamit juga. Nah, seperti itu. Bagaimana ini hukumnya itu Bapak? Ya, terima kasih. Bagus ini. Jadi gini, suami kerja, istri kerja. Istri kerja itu harus seizin suami. Kalau sampai suami tidak mengizinkan untuk kerja, haram itu. Hasilnya itu. Apalagi suami betul-betul tidak tanggung jawab. Tapi kalau suami bilang, Pak, aku tak belok kerja Pak, bantu-bantu dikit-dikit, ya sudah enggak Pak, diizinkan. Ya sudah, karena diizinkan, ini milik uangnya istri. Umpama dia mau sedekah tanpa bilang suami nggak apa-apa, sudah diizinkan kerjanya itu. Kecuali tidak diizinkan, gitu loh Pak ya. Memang sebaiknya ada sebaiknya. Kalau kepingin lebih barokah, ya bagaimanapun istri harus bilang suami, Pak, ini hasil kerja saya Pak, bukan dari sampean. Ini kok saya rasa cukup lah untuk rumah tangga. Ini ada sisa, tak sedekahkan. Nah, itu yang jauh lebih barokah. Bagaimanapun seperti gini loh. Sebenarnya kalau mertua yang datang, itu tergantung mertuanya siapa. Kalau mertua dari seperempuan, yang ngasih salam itu mestinya istrinya. Pak, ini buat naik kendaraannya Pak. Itu istrinya karena itu mertuanya. Tapi kalau yang datang mertua dari suami, nanti yang memberi uang suaminya, itu yang bagus. Jangan selintutan. Pak, kita ngomong Pak, meneng yo. Begitu pamit dikasih uang sama mantunya, istrinya itu. Pak, ini buat nodol, saya sudah dikasih suamimu, ya buyar. Jangan, yang bagus mantunya memberi kepada mertua, itu jauh lebih baik. Oke, terima kasih. Mari bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan pengajian ini benar-benar pengajian yang dibarokah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Hasbi min su'ali ilmu bihajali. Semoga hajatnya seluruh yang hadir jamaah samawa dikabulkan Allah. Hasbi min su'ali ilmu bihajali. Hajat kami, hajatnya Bapak Gunawan, rumah makannya selalu lancar dan ditulungi Allah terus sehingga selalu barokah. Hasbi min su'ali ilmu bihajali. Hajat kami semoga anak-anak kita semuanya dijadikan Allah minas sholihin,
minas sholihat, manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.